Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan, pertama nama saya adalah Dimas Abdul Rosid. Saya dari PT Semesta Caf Corporation. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait PT saya ini, itu PT Semesta Caf Corporation. Nah, untuk PT Semesta Caf Corporation ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan sumber daya perusahaan, atau biasa kita sebut ada ERP, Enterprise Resource Planning, Oracle e-Business yang nantinya ini. Nah, pada perusahaan kita ini di sini kita menerapkan yaitu inovatif, smart, dan efisien. Maksud dari inovatif, smart, dan efisien ini pada perusahaan kami adalah inovatif ini yang dimaksud adalah kita mencoba untuk menghadirkan suatu produk-produk seinovatif mungkin sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini, dengan pengerjaannya itu sesmart mungkin dan penggunaannya ataupun digunakannya itu dengan seefisien mungkin, yang merupakan suatu moto dalam perusahaan kami ini. Nah, pada PT Semesta Caf Corporation ini berdiri pada tanggal 10 Juni 2021 yang berlandaskan ataupun berdasarkan akta notaris dari Saudara Sambo Simatupang SH nomor 18 tanggal 19 Juni 2010 Bekasi. Nah, untuk PT kami ini melayani layanan dan juga jasa sendiri. PT Semesta Caf Corporation ini juga menyediakan layanan dan jasa instalasi jaringan Wi-Fi, IT Security Solution, ERP System Installation, terus low graphic design, hardware dan software maintenance. Nah, untuk PT kita sendiri ini kita menanamkan visi misi juga kan. Pada visi kita nih dalam PT Semesta Corporation adalah yang pertama, visi kita menjadikan PT Semesta Caf Corporation ini menjadi perusahaan yang maju dan berkembang dalam bidang usaha perencanaan sumber daya perusahaan ataupun ERP, Oracle e-Business. Dan kedua adalah visi kita adalah dengan mengusung inovatif, smart, dan efisien diharapkan muncul ide-ide yang kreatif yang tadi saya sebutkan dengan yang dimaksud dari inovatif, smart, dan efisien itu tadi. Nah, untuk misinya kita pada PT Semesta Caf Corporation ini yaitu memberikan dan menjaga komitmen untuk terus kreatif, berkembang, dan maju bersama dengan mengutamakan kualitas dan juga pelayanan optimal kepada para rekan klien dan mitra bisnis. Nah, mungkin nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Egi Junianto. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang struktur organisasi yang ada di kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Muhammad Adi Mukti dengan NIM 3119 10770. Muhammad Adi Mukti di sini berperan sebagai project manager. Tugas dan tanggung jawab project manager yang pertama adalah membuat rencana proyek. Membuat perencanaan detail adalah hal yang paling mendasar untuk sebuah strategi pada proyek, mulai dari menentukan budget, scope, timeline, sumber daya, hingga tujuan yang ingin dicapai. Kemudian anggota berikutnya ada Saudara Andre Ardiansyah dengan NIM 3119 10150 yang berperan sebagai engineer manager. Untuk tugas dan tanggung jawab seorang manajer engineering, yang pertama adalah manajer engineering bertugas untuk mengkoordinasi dan menyusun staf yang akan bekerja pada suatu proyek. Yang kedua, mengkoordinasikan dan membangun relasi yang harmonis dengan departemen terkait, user atau pemberi kerja, subkon, vendor, aparat, keamanan, dan stakeholder di lokasi proyek. Yang ketiga, mengelola anggaran dan mengalokasikan sumber daya proyek. Yang keempat, melakukan pemantauan dan melaporkan kemajuan proyek selama pelaksanaan proyek sedang berlangsung. Yang kelima, membuat laporan yang memuat kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan dapat membantu permasalahan yang ada. Berikutnya yang keenam adalah melaksanakan dan mengelola perubahan proyek dan melakukan intervensi untuk mencapai hasil proyek. Bertanggung jawab terhadap plant manager dalam pengaturan dan pembagian kerja serta melakukan follow up hasil pekerjaan yang telah dilakukan pada atasan.
Kemudian untuk yang berikutnya adalah Dimas Abdul Roshid dengan NIM 311910186 berperan sebagai Administration Manager. Admin Manager adalah seorang yang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, mengkoordinasi proses kerja terkait dengan prosedur dan sistem administrasi yang diterapkan di perusahaan, merekrut dan melatih karyawan baru, memberikan penilaian dan evaluasi kinerja karyawan. Kemudian berikutnya ada Syaifullah Atorik dengan NIM 311910172 sebagai Safety, Health, dan Environment. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dan tanggung jawab dari Safety, Health, and Environment adalah yang pertama melakukan identifikasi serta pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Yang kedua, membuat dan memelihara dokumen terkait K3. Yang ketiga, membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3. Yang keempat, melakukan evaluasi kemungkinan atau peluang insiden terjadi kecelakaan yang dapat terjadi. Kemudian berikutnya ada Ahmad Rizky Gustiansyah dengan NIM 311910186 berperan sebagai Operational Manager. Untuk tugas dan tanggung jawab seorang Operational Manager adalah koordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional, berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran revenue tiap unit operasional secara terukur dan mengendalikan realisasi anggaran secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur berkaitan dengan produksi dan distribusi. Yang keempat, melakukan analisa proses bisnis secara detail di bidang produksi dan distribusi unit operasional. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Edi Junianto dengan NIM 311910143 yang berperan sebagai Quality Engineer. Adapun tugas dan kewenangan Quality Engineer adalah yang pertama, mendokumentasikan uji kasus, menjamin bahwa mutu material, mutu hasil, pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan atau ketentuan dalam dokumen kontrak. Yang mana Quality Engineer harus benar-benar paham mengenai semua standar prosedur pengujian laboratorium yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan mempunyai pengetahuan mengenai teknologi, bahan serta kendali mutu. Atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada slide keempat, yang dimana sudah ada keterangan PT Semesta PM Corporation dan sudah ada beberapa bagian, yaitu ada jabatan, nama personil, tempat tanggal lahir, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, profesi kalian, nomor dan tanggal ijazah, serta ada keterangan. Untuk yang pertama, di sini ada Project Manager, yang dimana sudah dipegang oleh Muhammad Abi Mukti, tempat tanggal lahir Bekasi 9 Oktober 2001, tingkat pendidikan dia S1 Teknik Informatika, pengalaman kerja dia sudah 7 tahun, profesi kalian dia sebagai ahli manajerial, dan keterangan datanya sudah terlampir, keterangannya sudah pro. Selanjutnya ada Engineer Manager, yang dimana sudah dipegang oleh Andre Ardiansyah, tempat tanggal lahirnya di Kuningan, tanggal 2 Mei tahun 2000, tingkat pendidikan dia S1 Teknik Informatika, pengalaman kerja dia sudah 8 tahun, profesi kalian dia sebagai ahli software, dan datanya sudah terlampir, keterangan sudah pro. Untuk yang ketiga, di sini ada Administration Manager, yang dimana sudah dipegang oleh Dimas Abdul Roshid, tempat tanggal lahir dia di Bekasi 17 Juli 2001, tingkat pendidikan dia S1 Teknik Informatika, pengalaman kerja dia sudah 7 tahun, dan di sini profesinya diambil itu sebagai ahli administrasi, datanya sudah terlampir dan keterangannya sudah pro. Selanjutnya untuk yang keempat ada Quality Engineer, yang dimana sudah dipegang oleh Edi Junianto, tempat tanggal lahirnya di Bekasi 1 Juni tahun 2000, tingkat pendidikan dia S1 Teknik Informatika, pengalaman kerja dia sudah 7 tahun, profesi kalian dia sebagai ahli monitoring tool, dan di sini datanya sudah terlampir, keterangan sudah pro. Untuk yang kelima di sini yaitu adalah Operational Manager, yang dimana sudah dipegang oleh Ahmad Rizky, tempat tanggal lahirnya di Bekasi 29 Agustus 1999, tingkat pendidikan dia S1 Teknik Informatika, pengalaman kerja dia sudah 7 tahun, profesi kalian dia sebagai ahli operasional, dan di sini datanya sudah terlampir, keterangannya sudah pro. Untuk yang keenam di sini ada Safety, Health, and Environment, yang dimana sudah dipegang oleh Syaifullah Atorik, tempat tanggal lahir di Bekasi 10 Desember 1999,
Tingkat pendidikan dia di sini S1 Teknik Informatika, pengalaman kerja dia sudah 7 tahun. Profesi yang diambil itu sebagai ahli safety house, dan di sini datanya sudah terlampir, keterangan sudah pro. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan terkait ada beberapa list klien yang pernah bekerja sama dengan kami dari PT Semesta Corporation ini. Yang pertama itu ada dari PT Malaka Corp, terus juga ada dari IT Software Team, terus ada lagi dari PT Maju Sejahtera, terus ada lagi dari Textile Group, ada juga dari toko Vinachat, terus ada lagi dari Inutrisari Toko, terus ada lagi dari PT Digantar maksud saya, terus ada lagi dari Cividia, terus ada lagi dari Lingkaran Circle, terus ada lagi dari Bundaran IT Corps, terus ada juga dari Tokonesia, ada lagi juga dari Indah Nurmala Toko, ada juga dari PT Seni Budaya Semesta, ada juga dari PT Indonesia Software, terus juga dari CV Adijaya, ada juga dari PT Indra Bekti, dan yang terakhir adalah dari Ruang Belajar. Nah, beberapa dari tadi itu merupakan list klien yang pernah bekerja sama dengan kami, yaitu dari PT Semesta Corporation. Yang mungkin itu saja yang nantinya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Baiklah, berikut ulasan laporan untuk pembiayaan membuat sistem ERP PT Semesta Corporation untuk PT Deco Group. Berikut adalah alat-alat dan bahan sistem serta project cost yang dibutuhkan untuk membuat sistem ERP. Yang pertama adalah monitor LED sebanyak 7 buah, cloud hosting dan domain selama 1 buah untuk 1 tahun, lalu kemudian maintenance fee-nya itu 1 buah selama 1 tahun dengan anggaran 8.900.000 rupiah. Lalu biaya implementasi dan training user selama 2 bulan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu perangkat hardware yang dibutuhkan di sini selain monitor LED ialah printer, mouse, keyboard, router, kabel jaringan, server, USB adapter, modem, hub, CCTV, isi micro data center, dan switch. Masing-masing dari ini membutuhkan sekitar 1 hingga 7 buah set atau piece ya. Lalu kemudian di sini kami menambahkan adanya biaya mob demob sebanyak 2 kali ya, yaitu 5 juta rupiah per bulan pulang pergi. Lalu biaya akomodasi sebanyak 6 bulan yaitu per bulannya 300.000, dan biaya transportasi selama 6 bulan yaitu 1 juta rupiah. Dan situ ada yang selanjutnya, next itu ada biaya sistem ERP, laporan keuangan biaya sistem ERP PT Deco Group. Nomor item, ada items, ada harga. Di menu satu di sini hanya satu aja karena kita menjelaskan tentang sistem ERP-nya, harga-harga sistem ERP-nya yang telah diminta oleh PT Deco Group. Menu ERP system, sales quotation, customer order, sales order, forecast, itu harganya adalah 9 juta. Kemudian PPIC, production planning, bill of material, inventory control, purchase request, itu harganya 11.250.000. Terus kemudian di warehouse ada stock raw material, stock finishing good, demand for good, goods receipt, itu ada 9.240.000. Kemudian ada production cash, itu harganya adalah 11.100.000. Kemudian purchasing request, kemudian purchasing order itu berjumlah juga sama dengan 11.100.000. Kemudian ada high risk, master karyawan, presensi, payroll, itu ada 11.100.000 juga. Data master, ada produk, raw material, routing, produk, kemudian
customer kemudian supplier itu kita hargain seharga 5.800.000. Ya, sekian dari saya, sudah saya jelaskan laporan keuangannya, saya lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaan pekerjaan pembuatan sistem ERP perusahaan untuk PT Deco Group tahun 2023. Di sini pelaksanaan pekerjaan pembuatan sistem ERP tersebut dilaksanakan selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, untuk pekerjaannya apa saja? Ada di rekapitulasi total biayanya. Yang pertama pekerjaan persiapan, yang kedua persiapan hardware, yang ketiga pekerjaan instalasi software ERP. Nah, yang pertama pekerjaan persiapan itu total biayanya 4.200.000 dengan presentasi bobot pekerjaan 0,74% dan dilaksanakan pada bulan Januari, hanya 1 bulan saja. Dan yang kedua persiapan hardware totalnya yaitu 284.588 rupiah dengan bobot presentasi pekerjaannya 92,88% dan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret dengan per bulannya 30,96% pelaksanaannya. Dan yang ketiga pekerjaan instalasi software ERP totalnya yaitu 74.805.000 rupiah dengan bobot presentasinya 6,38%, dan ini yang pekerjaan instalasi dikerjakan pada bulan Mei dan Juni. Nah, untuk totalnya yaitu 363.585.008 rupiah untuk keseluruhannya, yaitu 100% dan presentasinya 100%. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya untuk menjabarkan terkait PT Smesta Calf Corporation ini. Ya, mungkin itu saja dari penyampaian dan penjabaran dari PT kami, yaitu PT Calf Smesta Calf Corporation ini. Dan mudah-mudahan cukup jelas ya dari pemaparan tadi, dan mohon maaf apabila dari kami ada yang salah ucap ataupun kurang jelas dalam penyampaiannya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kami dari PT Smesta Calf Corporation izin pamit undur diri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.